A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Ramadhani dari Sekolah SMK Negeri 4, Kota Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan modul yang ke-6, yaitu menghubungkan antar VLAN. Di sini ada beberapa materi yang akan kita pelajari, yaitu konfigurasi inter-VLAN routing, konfigurasi DHCP server pada router, switch layer 2 dan switch layer 3, konfigurasi switch virtual interface, konfigurasi IP address dan pengujian SVI, DHCP server pada MLS, soal VLAN, bahas soal pengujian ping dan DHCP, bahas soal VLAN dan trunking, dan bahas soal inter-VLAN routing. Yang pertama ada konfigurasi inter-VLAN routing. Di sini kita akan menghubungkan VLAN 10 dan VLAN 20 menggunakan router. Nah, di sini kita menggunakan router yang paling kanan, yaitu 2811. Di sini kita akan hubungkan routernya ke salah satu switch. Lalu di sini kita akan tambahkan teks untuk VLAN 1. IP address-nya yaitu 192.168.1.0/24, lalu VLAN 10 yaitu 192.168.10.0/24 dan VLAN 20 yaitu 20.0/24. Setelah itu kita akan konfigurasinya. Kita masuk ke router, ke tab CLI. Di sini kita ketik no. Lalu kita akan masuk ke global configuration. Kita pakai interface FA00. Kita tambahkan IP address, yaitu untuk VLAN 1 yaitu 1.1 dan subnet masknya 255.0. Lalu no shutdown. Setelah itu sudah hijau, kita masuk ke global configuration. Kita masuk ke VLAN 10. Jadi komennya yaitu interface FA00.10. Ini untuk komennya, kita enter. Lalu kita encapsulation.1Q10 dan IP address-nya 192.168.10.1 dan subnet masknya .0. Lalu ke VLAN yang 20 kita coba lihat dulu. Di sini untuk VLAN 10 dan satunya statusnya sudah up. Lalu yang ke VLAN 20 kita encapsulation.1Q20 dan kita tambahkan IP address yaitu 192.168.20.1 dan subnet masknya .0. Kita exit, kita coba do show IP interface brief. Kita lihat IP interface brief. Dan di sini statusnya sudah up semua ya teman-teman. Lalu kita coba masukkan ke PC 1. Default gateway-nya kita ubah jadi 192.168.10.1. Sini kita ubah jadi 10. Dan di PC yang kedua juga kita ubah jadi 10.1. Ke PC yang ketiga kita ubah jadi 10.1. Lalu ke VLAN yang 1 yaitu 1.1. Lanjut untuk VLAN 20 20.1. Di sini kita akan salin saja default gateway-nya.
Lalu kita masuk ke PC 6, kita paste untuk default gateway-nya. Kita masuk ke PC 5, di sini kita paste juga. Nah, setelah itu kita masuk ke switch, kita aktifkan mode terangnya ya teman-teman. Kita ketikkan interface FA09, switch port mode terang. Nah, di sini kita akan coba kirim paket dari PC 2 ke PC 5, all failover. Kita coba masuk failover. Di sini kita coba cek dulu ke VLAN yang pertama. Lalu kita ke PC yang keempat. Di sini kita ubah dulu IP address-nya jadi 10. Lalu kita coba lagi dari PC 2 ke PC 5, awal failover. Lalu PC 2 ke PC 5 dan successful. Ini kita coba lagi, dan itulah sudah ini dari PC 1 ke PC 4 failover. Lalu kita coba lagi dan successful. Itulah untuk konfigurasi interferon routing. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP server pada router. Tadi kita sudah satu-satu, jadi kita akan pakai DHCP agar lebih cepat. Kita masuk ke tab CLI, kita masuk ke Global Configuration, kita interface FA00, lalu kita IP DHCP pool VLAN 10, VLAN 1. Lalu kita tambahkan networknya yaitu 192.168.1.0 dan subnet masknya .0 juga. Lalu kita tambahkan default router yaitu 128.1.1 dan DNS-nya kita menggunakan DNS server Google yaitu 8.8.8.8. Kita exit, kita interface FA00, kita masuk IP DHCP pool VLAN 10. Lalu kita network 108.10.0, lalu default routernya 10.1. DNS servernya kita samakan menggunakan DNS server Google. Dan yang terakhir IP DHCP pool VLAN 20. Lalu network yaitu 20.0 dan subnet masknya .0 juga. Default routernya 20.1 dan DNS servernya 8.8.8.8. Di sini kita coba di PC VLAN 1, kita ke DHCP, dan di sini DHCP-nya sudah berhasil. Kita coba lagi di PC yang pertama, kita ubah jadi DHCP, dan successful. Kita coba lagi di PC yang kedua, berhasil juga. Kita ke PC 3 dan berhasil. Kita ke VLAN 20, apakah berhasil? Kita coba static lagi, dan berhasil ya untuk DHCP di VLAN 20.
kita coba ke semua PC. Kita coba ke ruangan yang kedua. Dan sudah berhasil. Kita coba yang VLAN 20. Dan sudah berhasil. Di sini kita akan coba kirimkan paket dari PC 7 ke PC 10. Awal-awal violet. Lalu yang kedua successful. Kita coba lagi dari PC 1 ke PC 4. Awal-awal violet. Kita coba lagi dari PC 1 ke PC 4. Dan sudah successful. Jadi itulah untuk konfigurasi DHCP server pada router. Selanjutnya ada switch layer 2 dan switch layer 3. Di sini kita akan ketikkan dulu untuk switch layer 2 dan switch layer 3. 2 dan switch layer 3. Nah, di sini yaitu kita ketikkan 2960 dan ini switchnya 3560. Nah, di sini yaitu 2960 karena di sini 2 yaitu artinya switch layer 2. Lalu di sini angka depannya 3 yang berarti switch layer 3. Nah, di sini perbedaannya switch layer 2 ini tidak bisa menghubungkan dari VLAN 10. Nah, di VLAN 10.0 ini hanya bisa mengkonfigurasi. Sedangkan switch layer 3 bisa menghubungkan dari VLAN 10 dan VLAN 20. Kalau switch layer 2 harus menggunakan bantuan router. Kalau switch layer 3 tidak bisa menggunakan router. Jadi itulah untuk switch layer 2 dan switch layer 3. Di sini kita akan mengkonfigurasi switch virtual interface. Nah, di sini pertama-tama kita akan hapus dulu routernya. Lalu kita akan pindahkan ini teks VLAN-nya. Setelah itu kita akan tambahkan PC. Kita geser dulu. Dan kita akan hubungkan ke switch layer 3. Nah, di sini kita akan konfigurasi ya. Di PC 1 kita tambahkan IP-nya yaitu 192.168.10.55. Dan PC yang kedua 192.168.20.55. Lalu kita masuk ke switch virtual interface-nya. Kita masuk ke mode global configuration. Di sini kita lihat dulu interface-nya. Kita VLAN 10, kita name-nya programming dan exit, lalu kita buat VLAN 20 dan name-nya marketing. Kita exit, lalu kita lihat di sini FA02. Kita ketikkan interface FA02. Lalu kita switch port, mode access, switch port, access, VLAN 10. Kita exit, kita interface FA03.
switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 20. Kita exit, kita coba lihat dulu. Do show IP interface brief atau do show VLAN brief. Di sini portnya sudah masuk ke VLAN 10 dan 20. Di sini kita ketik interface VLAN 10. Terus IP address, kita tambahkan IP-nya 192.168.10.1. Lalu kita exit, lalu masuk ke interface VLAN 20. Lalu kita tambahkan IP address-nya, yaitu 192.168.20.1 dan subnet mask-nya .0. Kita exit, kita coba lihat interface VLAN 1. Kita tambahkan IP address, exit, dan kita coba do show IP interface brief. IP interface brief, kita spasi, dan di sini bisa dilihat sudah manual off. Tapi untuk VLAN 1 statusnya administratively-nya none. Di sini kita masuk interface VLAN 1, kita no shutdown. Lalu kita coba cek lagi. Do show IP interface brief. Dan di sini statusnya sudah up semua ya teman-teman. Di sini kita udah untuk switch virtual interface. Lalu ada konfigurasi IP address dan pengujian SVI. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi IP address. Kita tambahkan default gateway yang sudah tadi kita masukkan 20.1. Kita coba di ruangan yang ketiga, kita tambahkan default gateway-nya 20.1. Dan yang VLAN 10-nya kita ubah juga yaitu 192.168.10.1. Lalu kita coba kirim paket. Statusnya violet, jadi kita coba masuk ke switch. Nah, di sini kita ketikkan n, lalu kita ketik show IP root. Di sini kita bisa lihat ICMP redirect cache is empty. Jadi di sini kita akan masuk ke global configuration. Di sini kita ketikkan interface root. Kita tekan interface IP routing, lalu ketikkan do show IP root. Do show IP root. Dan di sini sudah connected ya. Kita coba lagi kirim dari PC22 ke PC23. Awal-awalnya violet. Lalu kita coba lagi dan sudah successful. Kita coba dari PC13 ke 16 violet. Lalu kita coba lagi. Masih violet, kita coba cek lagi. Sudah benar. Coba lagi. Dan sudah successful. Selanjutnya ada DHCP server pada MLS. Di sini kita akan DHCP agar lebih praktis.
Kita masuk ke global configuration. Kita IP DHCP full VLAN 10. Kita tambahkan networknya, yaitu 10.0 dan subnet masknya juga .0. Kita default router 10.1 dan DNS servernya kita pakai di DNS server Google. Kita IP DHCP full VLAN 20. Kita tambahkan network .20.0, lalu default routernya 192.168.20.1, DNS servernya 8.8.8.8, lalu IP DHCP full VLAN 1. Kita tambahkan network .168.20.1, lalu default routernya 1.1, DNS servernya 8.8.8.8. Lalu kita exit. Kita coba do show IP interface brief. Di sini statusnya juga sudah up. Kita coba DHCP. Sudah berhasil. Lalu kita ke PC 23. Berhasil ke PC 13. Berhasil juga. Ke PC 16 dan berhasil. Kita coba kirim paket dari PC 22 ke PC 23. Awal-awal failet. Kita coba lagi dan sudah successful. Kita coba di PC 13 ke PC 16. Awal-awal failet dan successful. Itulah DHCP server pada MLS. Lalu di sini kita akan membuat soal VLAN. Di sini kita menggunakan 3 switch. Lalu menggunakan satu router yang paling kanan, yaitu 2811. Setelah itu kita tambahkan PC. Di sini 2. Lalu di sini 4. Di bawahnya juga 4. Di tengah 2. Lalu di sini kita samakan 4. Dan di bawahnya juga 4. Setelah itu kita akan hubungkan semuanya dari router ke switch, dari switch ke semuanya, lalu dari switch 2 ke PC-nya, PC 12, lalu ke PC 13, lalu dari switch 1 ke PC 1 ke PC 0, di sini kita akan hubungkan semua kabel ke seluruh PC. Lanjut ke switch yang terakhir. Dan ke PC 23. Nah, setelah itu kita akan membuat kotak untuk VLAN-VLAN-nya. Di sini kita 2, kita kelompokkan, di sini 4. Lanjut ke ruangan 3. Di sini 4. Di sini 2 dan di sini 2.
Nah, setelah itu kita akan tambahkan teks di sini untuk filan 10. Lalu di sini untuk filan 20. Sini filan 30. Di sini untuk filan 40 dan filan 50. Filan 10, filan 20 dan filan 30. Nah, setelah itu di sini kita akan tambahkan teks untuk filan 10, yaitu 10.10.10.0/24. Lalu filan 20, yaitu 20.20.20.0/24. Lanjut filan 30, yaitu 30.30.30.0/24. Lalu filan 40, yaitu 40.40.40.0/24. Lalu filan 50, yaitu 50.50.50.0/24. Dan itulah untuk soal filannya. Di sini kita akan pengujian PIM dan DHCP. Di sini kita coba DHCP. Divisi 0 berhasil. Lalu ke PC 1. IP DHCP. Di sini juga berhasil. Lalu ke filan 40 berhasil. Filan 50 berhasil juga. Kita ke filan 10 di ruangan ketiga. Berhasil juga. Ke filan 20 berhasil. Ke filan 30 berhasil juga. Nah, di sini kita akan kirim paket dari filan 10 ke filan 40. Successful. Kita coba lagi dari filan 40 ke filan 50. Awal-awal valid. Kita coba lagi. Dan successful. Kita coba lagi dari PC 16 ke PC 20. Awal-awal valid. Lalu PC 16 ke PC 20. Dan sudah successful. Itulah untuk pengujian PIM dan DHCP. Lalu ada bahas soal filan dan trunking. Di sini kita akan hubungkan semuanya. Di sini kita masuk ke switch yang pertama. Kita masuk ke global configuration. Lalu kita ketikkan filan 10, filan 20, filan 30. Di sini kita membuat filan tidak menggunakan nama ya teman-teman. Lalu di sini kita coba exit, lalu do show filan. Di sini sudah ada filan 10 sampai 50. Lalu ke switch yang kedua, kita tambahkan filannya juga. Filan 10, filan 20, filan 30, filan 40, filan 50. Lalu ke switch yang ketiga, kita tambahkan juga filan 10, filan 20, filan 30, filan 40, filan 50. Nah, setelah itu kita akan hubungkan semuanya. Kita masuk ke switch yang kedua. Kita di sini ada FA02, 03 dan 01. Di sini kita
interface range FA01 sampai 3 karena kita gunakan 1 untuk router, 2 dan 3. Switch port mode terang. Dan di sini sudah aktif. Sudah aktif semua. Sini kita masukkan port-portnya ya teman-teman. Kita masuk interface range FA0. Kita lihat dulu. Di sini FA04. Lanjut lagi. Di sini FA05. FA4 sampai 5. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10. VLAN 40. Lalu interface range FA0. Kita lihat dulu ini FA06. Dan satu lagi ini FA07. Jadi FA06 sampai 7. Lalu switch port mode akses. Switch port akses VLAN 50. Kita exit, kita coba dulu show VLAN brief. Dan di sini portnya sudah masuk ya. Kita ke switch yang pertama. Di sini kita akan aktifkan terangnya dulu. Interface FA01, switch port mode terang. Lalu kita coba dulu show interface terang. Di sini sudah aktif ya trunking. Lalu interface range FA. Di sini lihat dulu. Sini FA03. Lalu di sini FA02. FA02 sampai 3. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10. Lanjut ke VLAN 20. FA0. Ini 05 dan ini 07. Lalu itu 04. FA04 sampai 7. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 20. Kita ke VLAN 30. Kita lihat ini FA08 dan ini FA011. Jadi interface range FA08 sampai 11. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 30. Kita dulu show VLAN brief. Nah, di sini VLAN 10, 20, 30 switch portnya sudah masuk. Kita ke switch yang ketiga. Kita X, kita interface FA01. Kita akan aktifkan mode terangnya. Switch port mode terang. Lalu di sini kita interface range FA02 sampai 3. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10. Lalu interface range FA04 sampai 7. Lalu switch port mode akses. Switch port akses VLAN 20. Lalu interface range FA kita switch port mode akses VLAN 30. Kita exit. Di sini kita lihat do show VLAN brief. Di sini juga 10, 20 dan 30-nya port-portnya sudah masuk semua ya teman-teman. Jadi itu untuk VLAN dan trunking. Lanjut di sini kita enter VLAN routing. Di sini kita akan masuk ke router. Kita ketik CLI
Lalu kita masuk ke global configuration. Lalu interface FA00 di sini. Lalu kita no shutdown. Lalu kita tunggu sampai hijau. Dan sudah aktif. Kita exit, lalu interface FA00.10. Ini command untuk VLAN 10. Nah, FA00.10. Lalu kita tambahkan encapsulation.1q10. Lalu IP address yaitu 10.10.10.1. Kita tambahkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita exit. Kita masuk ke interface FA00.20. encapsulation.1q20. IP address 20.20.20.1. Lalu masuk interface FA00.30. encapsulation.1q30. IP address-nya 30.30.30.1. Lalu kita masuk interface FA00.40. Itu encapsulation.1q40. Lalu IP address 40.40.40.1. Dan yang terakhir interface FA00.50. encapsulation.1q50. IP address 50.50.50.1. Nah, setelah itu kita akan show IP interface brief. Di sini statusnya sudah up semua, tetapi yang FA00 ini unsigned karena kita tidak memakai, jadi tidak apa-apa. Di sini kita IP DHCP pool VLAN 10. Kita tambahkan networknya 10.10.10.0. Lalu default routernya 10.10.10.1 dan DNS servernya kita menggunakan DNS server Google. Lalu kita IP DHCP pool VLAN 20. Lalu networknya 20.20.20.0.255.255.255.0. Lalu default routernya 20.20.20.1 dan DNS servernya 8888. Lalu IP DHCP pool VLAN 30. Networknya yaitu 30.30.30.0 dan default routernya 30.30.30.1 dan servernya 888. Lalu ke VLAN 40. Lalu networknya yaitu 40.40.40.1.0. Lalu default routernya 40.40.40.1 dan servernya 8888. Lalu yang terakhir IP DHCP pool VLAN 50. Lalu networknya 50.50.50.0. Subnet pasnya juga 0. Lalu default routernya 50.50.50.1 dan servernya 8.8.8.8. Nah, di sini kita sudah tambahkan IP DHCP pool. Kita exit, kita coba show. Nah, di sini
kita sudah mengkonfigurasi interval routing. Dan itulah untuk presentasi modul yang ke-6. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.